Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Pos Pelayanan Gemim Jakarta Selatan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-16 di bulan Desember tahun 2022. Di tahun ini kita sudah berada di penghujung tahun dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Semua berkat kasih dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Untuk mengawali hari yang baru ini, saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali dengan suatu pujian, Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan dan penyertaan Tuhan yang masih bisa kami rasakan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tadi, sehingga kami bisa bangun pada pagi hari yang indah ini, kembali menghirup udara yang segar untuk menjalani aktivitas kami dengan tubuh yang sehat dan kuat tanpa kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas perlindungan dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna kami rasakan sampai saat ini, bagi kami pribadi maupun keluarga kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar apa yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini benar-benar dapat kami pahami dan kami mengerti. Terlebih semuanya itu ya Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 1 ayat 7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dalam renungan harian keluarga diberikan judul
kerendahan hati Yohanes. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya praktik kerendahan hati adalah dasar dari setiap sikap yang baik. Itulah yang nampak dalam diri seorang Yohanes Pembaptis. Dia sadar siapa dirinya, siapa Tuhan yang dilayaninya, dan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu, Yohanes berkata, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Pernyataan Yohanes itu sangat mengagumkan. Membuka tali kasut adalah tanggung jawab seorang hamba yang paling rendah dan terhina. Ia mengatakan bahwa ia tak layak melakukan pekerjaan itu karena dia bukan siapa-siapa. Yohanes mengerti dia hanyalah utusan sebagai seorang hamba pembuka jalan untuk kehadiran Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yohanes mengarahkan orang banyak saat itu untuk memandang kepada Yesus Kristus sebagai figur yang utama, bukan dirinya. Karena Yohanes menyadari bahwa Yesus Kristus lebih berkuasa dan patut dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis telah memberikan teladan kepada kita sebagai anak-anak Kristus, sebagai keluarga Kristen, tentang hidup dengan tujuan bahwa Tuhan adalah prioritas kita yang utama, dan bahwa kepada Tuhanlah, kehendak Tuhanlah yang harus menjadi tujuan utama kita dibandingkan kehendak diri kita sendiri. Melayani Tuhan itu suatu hal yang tidak mudah, karena saat kita dipilih, diutus untuk melayani Tuhan, kita harus memberi dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, dan tidak bersungut-sungut. Karena yang harus dinyatakan dalam perhatian kita kepada Tuhan adalah sikap kerendahan hati, bukan untuk menunjukkan kelebihan yang ada pada diri kita, namun untuk menampilkan sikap hidup yang memiliki hati seorang hamba yang mau melayani Tuhan dengan ketulusan dan dengan kesetiaan. Untuk itu, rajin beribadah dan mau mendengarkan firman serta menetapkan hati untuk taat kepada Tuhan akan membuat kita semakin mengenal Allah dalam Yesus Kristus dengan benar dan semakin mengerti setiap rencananya yang indah bagi kita dan untuk kebaikan kita. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama belajar dari kerendahan hati Yohanes Pembaptis dan melihat kuasa Yesus dalam kehidupan ini untuk selalu mau menjadikan hidup ini sebagai alat kesaksiannya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.